saja, enggak, apalagi diisukan kerabat beliau, saya kira enggak lah. Jadi sama sekali nggak kenalin? Enggak. Jadi belum pernah kontak sama sekali dengan Mas Gibran? Belum. Tapi kemarin katanya sempat ngefans juga sama Mas Gibran. Nah, itu kan materi gugatan aja, biasa-biasa aja sebenarnya. Kalau kenyataannya? Biasa-biasa aja sih. Dari ini tadi hanya pemeriksaan berkas, identitasnya, terus ditentukan untuk mediasinya. Kalau target sendiri dari penggugat apa nih, mediasi atau lanjut ya? Ya lanjut lah, insya Allah lanjut. Yang jelas sampai ada putusan, katanya biar tidak abu-abu dan tidak ya kita ngikuti proses yang ada. Ada sih lanjut lagi. Ketar-ketir, Masewa yang bikin lolos Gibran jadi cawapres kini nyesel. Gibran disebutnya tak tahu terima kasih, mana kena gugat 204 triliun pula, mau diar. Saya mencurigai Gibran ini memang menghindari kampanye-kampanye yang harus memeras otak. Maka kalau kita lihat ya, Gibran ini cuma doyan bagi-bagi, mainan sama anak-anak, ya naik kereta kelinci. Ya, atau bagi-bagi dari mulai makanan, susu, amplop. Amplop apa isinya? Pastinya isinya duit lah. Masa isinya surat? Lalu di mana gagasannya? Kampret banget. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Penggugat perkara nomor 10 garing PUU strip 21 garing 2023 Almas Saki Biru REA mengaku tidak pernah mendapatkan ucapan terima kasih dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Padahal karena gugatannya lah yang bisa memuluskan langkah Gibran untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024. Gugatan yang dilayangkan Almas tentang batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun atau pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai kepala daerah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan ini pun menjadi kontroversi yang berujung pada lengsernya Ketua MK saat itu Anwar Usman. Pasca putusan itu, Almas justru dikait-kaitkan jika memiliki hubungan khusus dengan putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Ia membantah keras isu tersebut. Jangankan hubungan, ucapan terima kasih saja ia tidak terima. Dalam awal pengajuan gugatan tersebut, Almas sempat mengatakan jika mendukung paslon Prabowo Subianto dengan Gibran. Namun kini hal itu diklarifikasi oleh mahasiswa hukum UNSA itu. Hal itu ia ucapkan sebagai salah satu materi dalam gugatan perkara nomor 90 itu yang ia ajukan ke MK. Ia juga tidak merasa berjasa bagi Gibran yang dengan gugatannya itu bisa maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebab gugatan itu bisa digunakan oleh orang lain juga. Waduh, masa sih Mas Wali gak mau terima kasih? Lawang sudah diberikan jalan menuju kursi cawapres dengan cara mudah kok, tanpa harus bersusah payah. Gibran malah membiarkan Almas begitu saja, bahkan sampai kena gugat 200 triliun lebih loh. Melihat hal ini, pegiat media sosial Denny Siregar pun langsung memberikan tanggapannya. Lewat akun X pribadinya, Denny Siregar menyentil Gibran dengan sindiran yang telak agar berterima kasih kepada Almas. Kata Denny Siregar, jangan seperti Buniani, sudah berjasa malah masuk penjara. Gibran ini memang gak punya etika. Dia juga gak punya malu. Bukan hanya tidak mau terima kasih, tapi juga melakukan pelanggaran yang sudah mencederai demokrasi kita tanpa tahu malu. Cawapres yang seperti ini memang gak pantas dipilih, jangankan kepada Almas. Bisa jadi nanti ketika Gibran jadi cawapres beneran dan menjadi penguasa, ia akan lupa kepada masyarakat. Ia tidak akan mengucapkan terima kasih kepada para pendukung dan relawannya yang sudah capek-capek mendukungnya. Bukan cuma itu saja. Sekarang publik juga curiga kalau Hakim MK ikut main dalam drama politik 2023 dengan perannya masing-masing untuk membuka pintu istana bagi sang anak presiden. Sekarang anak presiden itu sudah ada di depan pintu, tinggal menunggu kunci untuk masuk dan meneruskan dinasti sang ayah. Dengan putusan 141 itu, MK hendak mengatakan, tugas kami untuk memberikan karpet merah bagi anak presiden sudah selesai. Karpet ini mau digulung atau tidak ya terserah DPR dan pemerintah. Harapan tampilnya politisi muda yang bersih sesuai keinginan kaum milenial dan Gen Z justru memberikan noda pada politisi muda Gibran Rakabuming Raka
karena yang bersangkutan dimunculkan dalam prosesi politik yang dianggap penuh dengan ambisi politik sebagian pihak yang memanfaatkan lembaga hukum negara seperti MK. Peristiwa politik ini juga disayangkan karena membuat akhir dari pemerintahan Jokowi yang telah berlangsung baik selama ini menjadi ternodai. Ibarat pesawat yang dalam perjalanannya berlangsung dengan mulus, pada akhirnya mengalami crash landing. Di sini fatal sekali efeknya dari proses politik yang banyak menerabas etika politik. Indonesia menjadi korban kebiadaban hukum di tanah air. Rasa kesal, jengkel, bingung, dan pusing campur aduk. Rakyat hanya bisa mengutuk dan teriak-teriak di halaman hukum Indonesia. Sedangkan penguasa negeri ini terus asyik bersenggama di istana negara dan gedung pengadilan dengan pintu dan jendela terbuka. Bagaimana menurut Anda? Siapa yang menolak atau menghindar dari acara-acara adu gagasan dan adu ide? Yang menolak itu adalah putra dari Presiden Jokowi sendiri. Bener gak? Parahnya Eyang Prabowo sama Gibran sekarang malah terjebak sama kampanye gimmick belaka. Kampanye gimmick yang menganggap Gen Z bodoh dan cuma suka joget-joget saja. Edian, di setting KPU debat Capres-Cawapres anti kritik, sindiran telak Denis Siregar diubah jadi lomba joget gemoy saja. Karena saya yakin rasa malunya Gibran sudah pasti hilang dari jiwanya. Buat dia yang penting sah jadi calon wakil presiden. Karena jabatan itu lebih megah daripada rasa malu yang seharusnya ada di muka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal barengan JJ. Pegiat media sosial Denis Siregar memberikan usul kepada KPU mengenai metode debat Capres-Cawapres yang sedang dalam pembahasan. Menurut Denny, dengan menyinggung paslon tertentu, debat ada baiknya dihilangkan jika tidak ingin mendapatkan kritik. Kata Denis Siregar dalam aplikasi X 29 November, "Gini saja deh KPU, usul aja nih, gimana kalau misalnya nggak usah ada debat aja, kalau nggak boleh dikritik." Secara belak-belakan, Denis Siregar mengatakan jika debat tersebut dihilangkan, maka diganti dengan lomba joget saja. Meskipun produser film Sayap-Sayap Patah itu tidak menyebut nama, namun publik bisa menangkap kok siapa sosok yang identik dengan joget dan gemoy. Yang merupakan capres nomor urut 2 dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto. Prabowo sendiri pun telah mengakui kalau dirinya gemar berjoget, bukan tanpa alasan. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut dirinya melakukan hal tersebut jika sedang gembira atau lolos dari sesuatu. Diketahui sebelumnya KPU RI menggelar Focus Group Discussion atau FGD untuk membahas debat Capres-Cawapres. Metode tanya jawab hingga durasi bicara dibahas dalam diskusi itu. Ketua KPU RI Hashim Asyari mengatakan pihaknya membahas mekanisme pengajuan pertanyaan kepada pasangan calon, termasuk pihaknya akan mendiskusikan terkait kemungkinan pasangan calon mengajukan pertanyaan lepas atau tidak kepada pasangan lain. Topik debat juga akan dibahas dalam FGD ini. Hashim mengaku tidak ingin jika debat Capres-Cawapres dianggap seperti cerdas cermat. Diketahui, FGD dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Polhukam, perwakilan Kemenko PMK, perwakilan Bappenas, perwakilan pihak kampus, dan NGO. Apa yang dilakukan oleh KPU seperti ada unsur kepentingan untuk menyelamatkan seseorang dari proses debat adu gagasan. Maka dari itu KPU melakukan perubahan konsep debat Capres-Cawapres menjadi seperti cerdas cermat. Jika cerdas cermat identik dengan anak kecil, maka ada kemungkinan KPU sedang memberikan kemudahan bagi anak kecil untuk jadi penguasa. Kita tahu siapa calon pemimpin yang masih di bawah umur untuk menjadi seorang cawapres, tak memiliki rekam jejak yang bagus. Baru 2 tahun lebih menjabat sebagai wali kota, tapi kok sudah ngebet banget jadi cawapres. Apa yang dilakukan oleh KPU sebenarnya bukti nyata bahwa mereka pun sebetulnya sadar bahwa si bocil itu tak layak jadi cawapres, tapi namanya juga sudah kebacut. Maka akhirnya aturan mainnya pun diubah. Pak Lurah sudah gelap mata, segala cara ditempuh untuk si bocil, tak peduli salah atau benar. Sebenarnya masyarakat tidak nyinyir dan takut. Yang dikritik masyarakat adalah bau busuk nepotisme yang terlihat jelas dalam pelanggaran konstitusi. Kalau pemimpin tidak taat dan patuh pada konstitusi, apakah layak dipercaya memimpin negara ini? Orang yang berpikir waras pasti akan resah dan kecewa, seperti yang dilakukan oleh 16 guru besar hukum tata negara saat melaporkan Anwar Usman. Mereka paham aturan dilangkahi dan diinjak-injak seenaknya. Akan tetapi, Gibran sangat mengecewakan. Caranya merespon isu ini sangat tidak mencerminkan karakter seorang pemimpin. Dia cuma bilang, yang nyinyir pasti panik dan takut kalah.
Waduh, sesempit itukah Gibran melihat fenomena kekacauan politik saat ini? Ia seolah merasa sudah benar saat mencalonkan diri sebagai cawapres. Baginya, dia tidak salah. Yang mengkritik dia justru yang salah. Ini logika yang aneh dan tidak masuk akal. Justru yang kelihatan panik dan takut kalah adalah mereka yang tega mempermainkan aturan demi kepentingan sendiri. Dan sekarang malah menggunakan KPU untuk backingan. Penguasa sekarang memang sedang edan. Bagaimana menurut Anda?